Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran mekanika teknik. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai menyusun gaya dalam struktur bangunan. Oke, jadi kita akan membahas mengenai materi menguraikan dan menggabungkan gaya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana kita akan menguraikan dari gaya tersebut. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai penjumlahan dari gaya. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menguraikan gaya. Nah, di sini ada sebuah deskripsi mengenai sebuah gaya, yaitu sebuah gaya F dapat diuraikan pada bidang kartesius, yaitu gaya F dengan arah horizontal atau gaya tersebut terletak pada sumbu X, yaitu akan dilambangkan dengan Fx. Dan untuk komponen gaya F dengan arah vertikal atau terletak pada sumbu Y akan dilambangkan dengan Fx. Fy. Oke, mungkin kita langsung saja ke contohnya agar lebih mempermudah. Nah, seperti gambar berikut, sebuah gaya F sendiri apabila memiliki sudut atau dia terletak miring, dia dapat diuraikan menjadi Fx dan Fy atau F tersebut pada arah horizontal dan arah vertikal. Oke. Berdasarkan gambar di samping, gaya F dapat diuraikan berdasarkan arah vertikal ini pada sumbu Y dan arah horizontal pada sumbu X. Nah, gaya F diuraikan terhadap sumbu X menjadi Fx dan sumbu Y menjadi Fy. Nah, misalkan F terdapat sumbu F horizontal dengan sudut ini ya. Jadi, gaya F memiliki sudut atau membentuk sudut, maka berlaku persamaan sebagai berikut. Untuk Fx-nya sendiri, itu F cos dari alfa. Dan untuk Fy-nya sendiri, arah ini horizontal, dia F sin alfa. Nah, rumus tersebut didapat dari mana? Nah, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, ini dari sudut, garis ini merupakan garis miring. Dan ini merupakan garis di depan sudut. Dan selanjutnya, ini garis samping terhadap sudut. Mungkin sudah pernah dijelaskan waktu di SMP mengenai rumus trigonometri. Nah, kita menggunakan rumus trigonometri. Kenapa tadi untuk Fx-nya sendiri itu menggunakan sin atau menggunakan cos? Nah, seperti ini. Untuk sin dari alfa sendiri itu depan dibagi dengan miring. Dan untuk cosnya itu menggunakan samping dibagi miring. Dan untuk tannya sendiri menggunakan depan dibagi samping. Oke, mungkin kita bisa kembali ke penjelasan yang sebelumnya seperti ini. Untuk Fx-nya sendiri atau gaya yang bekerja pada sumbu horizontal, nah dilambangkan dengan Fx dengan rumus F cos alfa. Dan untuk arah horizontalnya sendiri dilambangkan dengan Fy, yaitu memiliki rumus F sin alfa. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan ya menggunakan rumus trigonometri. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke materi yang kedua mengenai penjumlahan dari gaya. Nah, dua gaya atau lebih dapat dijumlahkan
dan hasil penjumlahan tersebut merupakan gaya pengganti atau resultan gaya. Untuk materi yang sebelumnya kita sudah jelaskan, untuk resultan gaya itu dilambangkan dengan F. Nah, untuk mencari resultan perlu menyertakan arah dan titik tangkap gaya tersebut pada suatu bidang atau struktur. Nah, mari kita bahas untuk penjumlahan gaya secara geometrik. Mari kita baca terlebih dahulu deskripsinya. Jika dua buah gaya, karena sudah dijelaskan di materi sebelumnya, untuk gaya sendiri bisa dilambangkan dengan P dan huruf F. Maka apabila terdapat dua gaya, akan dilambangkan menggunakan F1 dan F2. Mari kita lanjutkan ya, jika tadi kan untuk penjelasan F1 dan F2. Nah, dua buah gaya tersebut memiliki arah yang sama. Resultan gaya merupakan penjumlahan dari dua gaya. Nah, di sini kita ada kata kuncinya yaitu dua buah gaya dan penjumlahan. Kenapa dijumlahkan? Karena kalau kita lihat pada gambar di bawah, untuk F1 dan F2 memiliki arah yang sama. Jadi untuk resultannya itu ini, itu merupakan penjumlahan dari F1 dan F2. Oke, mungkin kita lanjutkan yang penjumlahan gaya secara geometrik. Gaya yang berlawanan arah, resultan dua gaya tersebut merupakan operasi pengurangan. Oke, mari kita lihat pada gambar berikut. Nah, bisa dilihat untuk F3 dan F4 memiliki arah yang berbeda. Nah, jadi untuk resultannya sendiri itu merupakan pengurangan dari F3 dan F4. Jadi selisih dari F3 dan F4. Nah, untuk arahnya sendiri, kenapa arahnya ke kanan? Karena F3 lebih besar dari F4. Oke, mungkin bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan ke penjumlahan gaya secara geometrik selanjutnya. Kalau kita baca terlebih dahulu, jika dua gaya atau lebih dalam satu titik tangkap memiliki arah berlainan seperti F5 dan F6, maka resultan kedua gaya tersebut dapat dilukiskan dengan menggunakan atau dengan menggambarkan proyeksi F5 dan F6. Seperti gambar berikut. Ini merupakan F5 dan F6. Nah, untuk penggambarannya sendiri, itu bagaimana? F5 dengan kemiringan yang sama, dengan panjang yang sama, kita pindahkan atau kita geserkan ke garis berikut. Dan untuk F6-nya sendiri sama, kita pindahkan dengan sudut yang sama, dengan panjang yang sama di sini untuk ujung F5. Mungkin kita bisa melihat contoh di AutoCAD seperti ini. Mungkin bila ini dimisalkan tadi F5. Ini F5. Dan ini untuk F6. Nah, bagaimana caranya? Mungkin Ibu beri keterangannya. Nah, F5. Dan untuk ini F6. Mungkin anak-anak semua nanti bisa mengerjakan dengan memindahkan gaya menggunakan dua penggaris. Seperti mungkin di mata pelajaran gambar teknik. Ini untuk mempermudah Ibu menggunakan AutoCAD. Nah, langsung kita
lanjut ke materi untuk garis putus-putus tadi atau bagaimana cara kita membuat resultan. Nah, ini F5 kita pindahkan seperti ini. Jadi, dia memiliki kemiringan yang sama dan panjang atau besar gayanya juga sama. Untuk F6-nya sendiri kita sama. Nah, seperti ini. Kita pindahkan. Nah, untuk resultannya sendiri, nah, dari kemiringan ini merupakan resultan. Nah, untuk gambar merahnya ini resultan. Untuk garis dengan warna kuning ini memiliki kemiringan dan besar yang sama. Nah, mungkin bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, penjumlahan gaya secara geometrik pada F7 dan F8 yang merupakan resultan dari F7 dan F8. Ini seperti tadi. Mungkin sama ya. Tadi, oke. Mungkin kita ke penjelasan selanjutnya. Untuk mencari resultan dari banyak gaya dengan satu titik tangkap, dapat digunakan cara yang sama seperti dilakukan pada F5, F6, F7, dan F8. Nah, seperti ini. Mungkin bisa diperhatikan ya. Untuk gambar berikut. Nah, mungkin untuk F11 dan ini F10 dan ini F8. Maaf, F9. Nah, yang pertama kita cari itu kita mencari terlebih dahulu untuk ini resultan F9 dan F10. Nah, kita masih sama ya, menggunakan seperti yang Ibu jelaskan tadi, menggunakan garis bantu ini. Nah, dihasilkan resultan untuk F9 dan F10. Nah, ini untuk garis bantunya. Nah, untuk resultan dari F11, F9, dan F10 sendiri bagaimana? Nah, dari resultan F9 dan F10, kita cari untuk F11-nya. Jadi, didapatkan resultan ini. Atau resultan F9, F10, dan F11. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penjumlahan gaya dengan lukisan kutub. Nah, 3 gaya F1, ini F1, F2, dan F3 yang bekerja pada suatu bidang. Ketiga gaya dapat juga dijumlahkan dengan menggunakan lukisan kutub. Oke. Nah, seperti ini. Untuk step atau langkahnya sendiri, yang pertama kita gambarkan gaya-gaya yang akan digabungkan beserta garis kerja masing-masing gaya dengan skala yang sama. Yang kedua, urutkan dan susun posisi gaya tersebut secara linear. Jadi urut F1, F2, kemudian F3. Mungkin untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, tadi untuk soalnya seperti ini ya. Tapi terlebih dahulu, ini untuk F1, F2, dan F3 kita susun secara linear. Nah, seperti ini. Ini F1, kemudian F2, kemudian kita ke F3. Seperti ini.
Oke, mungkin Ibu beri notasi agar lebih jelas. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Untuk step selanjutnya yaitu tentukan titik kutub dan lukis garis kutub gaya tersebut, yakni pada F1 terhadap garis kutub 1 dan 2 dan seterusnya. Oke, kita kembali ke penjelasan menggunakan AutoCAD ya. Nah, kita tentukan satu titik. Itu bebas ya titiknya. Mungkin Ibu contohkan di sini. Satu titik. Kemudian kita gambar garis kutubnya. Ada Nah, jadinya seperti ini. Ini merupakan titiknya, dan ini merupakan garis kutubnya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, untuk langkah keempatnya sendiri, plotkan garis kutub tersebut pada masing-masing garis kerja. Pada garis kerja F1, lukis suatu garis sehingga sejajar dengan garis kutub 1. Oke, mungkin kita kembali ke PowerPoint. Nah, seperti ini. Kita pindahkan garis 1 ini. Menggunakan dua penggaris ya. Nah, seperti ini. Jadi, kita pindahkan garis 1 dengan ujung di F1. Ini F1 sampai ke F2 dengan kemiringan yang sama. Jadi ini kalau kita pindahkan, nah dia memiliki kemiringan yang sama. Oke, mungkin kita lanjut untuk langkah selanjutnya, yaitu masih sama. Kita memindahkan garis lukis tadi atau garis potong kerja F1 dengan garis kutub 1, lukis garis kutub 2 hingga memotong garis F1. Mungkin nah, seperti ini. Jadi untuk garis kutub F2-nya sendiri memiliki kemiringan yang sama. Dia memiliki kemiringan yang sama. Kenapa untuk pemindahan garisnya ini dilakukan di titik awal F1? Karena untuk garis lukisnya ini pada gaya F1. Oke, mungkin kita lanjutkan step selanjutnya atau langkah selanjutnya, yaitu garis potong dari titik potong garis kutub 2, ini kutub 2 dengan garis kerja F2, lukis garis kutub 3 hingga memotong garis kerja F3. Kenapa untuk F3, untuk kutub 3-nya dimulai dari gaya atau F2 dikarenakan seperti ini. Kalau kita lihat ada gambar ini, penggambaran garis kutub F3 sendiri terletak pada F2. Dan untuk penggambarannya sendiri, kenapa diletakkan pada perpotongan kutub 2 dan gaya 2? Karena F2 berhubungan pada ini, garis kutub 2 dan garis kutub 3. Oke, mungkin kita lanjutkan materi selanjutnya. Dari potongan garis
kutub 3 dan F3 dilukiskan garis kutub 4 hingga memotong garis kutub awal atau garis kutub 1. Potongan kedua garis kutub tersebut merupakan letak garis kerja resultan gaya. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti ini. Nah, ini setelah kita pindahkan garis kutub 3, kita memindahkan garis kutub 4 dengan masih sama ya, kemiringan yang sama. Nah, pertemuan dari garis kutub 1 dan 4 merupakan letak dari resultan sendiri. Kalau untuk resultan sendiri merupakan penjumlahan dari gaya. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya untuk resultan gaya pada F1, F2, dan F3 sendiri merupakan penjumlahan dari F1, F2, dan F3. Ini untuk resultannya. Dan kita untuk memindahkan garis kutubnya sendiri itu berfungsi atau fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui letak dari resultannya sendiri. Oke, mungkin kita kembali ke PPT. Nah, untuk 5 gaya atau suatu bidang dengan 5 gaya atau 5 gaya yang bekerja bagaimana? Nah, masih sama, kita gambarkan terlebih dahulu resultannya atau jumlah dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian kita tentukan titik terlebih dahulu di sini. Untuk titiknya sendiri itu terserah untuk letaknya atau sembarang. Setelah itu kita gariskan, kita gambarkan garis kutub F1, garis kutub 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya kita pindahkan masih sama untuk mengetahui letak dari resultan gaya tersebut. Mungkin untuk resultannya sendiri ini 10 Newton. Karena apa? P1 sampai P5 memiliki arah yang sama. Jadi untuk resultannya sendiri merupakan jumlah dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk materi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.